Konten kali ini adalah kekesalan kami, bentuk kejengkelan kami, ataupun bentuk keluhan kami sebenarnya terhadap harga motherboard untuk beberapa prosesor terbaru yang baru launching. Teman-teman kan sudah tahu harga motherboard X670E, X670, B650E, B650, atau bahkan Z790 dari Intel. Harganya luar biasa fantastis. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, ini kalau kami bandingkan dari sisi kasta yang dimiliki oleh Gigabyte Aorus ya, sebuah motherboard master itu dulu paling di angka 5 juta, maksimum 6 jutaan. Sekarang untuk kelas sebuah Z790 Aorus Master itu harus ditebus di angka 10 juta lebih. Atau kita lihat motherboard AMD yang dulu terkenal murah sehingga total cost ownership untuk membuat sebuah platform AM4 itu jauh lebih terjangkau daripada Intel generasi ke-10 atau ke-11 saat itu. Karena dari sisi harga motherboard AMD yang relatif, bukan hanya relatif, mutlak lebih murah dibandingkan Intel. Tapi apa yang terjadi ketika AM5 ini muncul? Melambung setinggi-tingginya. Bahkan sudah setara dengan motherboard Intel yang premium. Kalau di Aorus, kami kembali lagi ke Aorus atau Gigabyte, seri Aorus Master Z790 dengan X670E Aorus Master itu udah tidak beda jauh harganya. Awalnya kami mengira ini Gigabyte aja ini yang pingin untungnya besar. Tapi setelah kami melihat dan menganalisa di market, ternyata semuanya memang harganya itu melambung setinggi-tingginya. Bahkan pada kelas motherboard yang dulu orang memiliki perspektif bahwa motherboard ini murah. Kami mencatat motherboard termurah untuk AM5 ya, itu tidak ada di bawah 2,6 juta. Untuk hari ini saat video ini kami buat. Ditambah lagi, AM5 itu menggunakan hanya DDR5. Dia tidak memiliki opsi DDR4 yang jauh lebih terjangkau. Sedangkan Intel, ada nanti beberapa motherboard Z790 itu yang masih menggunakan DDR4. Tapi kami tidak merekomendasikan menggunakan Intel Gen 13 dengan menggunakan DDR4. Karena ya performa yang seharusnya dinikmati itu nggak akan terlihat kalau tidak menggunakan DDR5. Dan DDR5 sebenarnya sekarang ada opsi 8 GB kali 2 kok yang relatif lebih terjangkau. Dengan DDR5 6000 di angka 2 jutaan lebih sedikit, itu sudah bisa dipakai untuk konfigurasi 8 GB kali 2. Betul, memang ada penalti 15-20% lebih pelan jika dibandingkan versi 16 GB kali 2. Tapi toh nanti DDR5 juga akan jauh lebih terjangkau. Oke, kembali ke keluhan kami tentang motherboard. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertama sekali adalah faktor material. Kita bisa lihat saat ini, motherboard itu di AMD khususnya, itu premiumnya luar biasa. Mulai dari komponen VRM yang digunakan itu semuanya sudah overkill. Bahkan jika dipasangkan dengan prosesor 7950X sekalipun ya, semuanya overkill. Bahkan pada level yang paling entry. Contoh gampang kami kasih tampilan sebuah motherboard X670 Gaming XAX. Ini VRM-nya udah kemana-mana bos. Handle sebuah prosesor 300 watt itu easy. Meskipun 7950X pada tes yang kami lakukan itu tidak pernah menyentuh angka 300 watt. Dia sedikit lebih efisien dibandingkan, bukan sedikit, jauh lebih efisien dibandingkan dengan Intel Core generasi ke-13. Lalu, kenapa ini terjadi? Di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa AMD itu lebih confident untuk memaksa atau membujuk para vendor motherboard, hey, buat dong motherboard yang sama kelasnya dengan Intel untuk prosesor kami. Sekarang kami udah berani loh head to head dengan Intel. Itu adalah message yang ingin ditawarkan oleh AMD. Dari sisi vendor memiliki confidence yang jauh lebih besar dibandingkan di generasi sebelumnya. Kita lihat 2017, saat AM4 muncul. Jujur saya bilang, semua motherboard tuh berantakan untuk AM4 saat pertama sekali itu launching. VRM overheat, semua komponen VRM yang digunakan itu entry level. Kenapa? Karena vendor tidak confident dengan apa yang AMD rilis dengan Ryzen generasi pertamanya. Tapi kita lihat, setelah generasi kedua, Zen 2 keluar, Zen 3 keluar. Bagaimana B450 itu mengalami evolusi pergantian perubahan besar-besaran dari sisi VRM, apalagi B550-nya yang memiliki spesifikasi motherboard out of the box jauh lebih baik bahkan dari X570. Itu adalah bukti bagaimana vendor motherboard confidence terhadap AMD.
Ini juga yang terjadi di AM5 ketika muncul. Ya, semuanya berlomba-lomba membuat komponen VRM pakai smart power stages dengan rating di atas 100 ampere. Wow, itu tidak pernah terjadi di AMD sebelumnya. Satu hal yang penting lagi, dari sisi produksi, ya, karena AM5 dan LGA 1700 itu sudah mendukung PCI Express generasi kelima, maka ada requirement dari PCB yang harus bisa mendukung sinyal yang baik agar bisa menghantarkan throughput PCI Express Gen 5. Ini adalah cost. Berikutnya apa? DDR5. Untuk menghasilkan sebuah motherboard yang memiliki compatibility XMP dengan DDR5 yang kencang, di sini kita bilang kencang itu di atas 6400 ya. Itu harus punya sinyal integrity yang baik. Itu kalau kalian perhatikan, hampir semua, saya nggak tahu di merek lainnya, hampir semua motherboard AM5 DDR5-nya itu memiliki teknik SMD di bagian slot DIMM-nya, Surface Mount Device. Ini untuk memastikan bahwa sinyal antara IMC yang ada di prosesor ke memori itu sangat stabil agar bisa mendapatkan kecepatan DDR5 yang tinggi. Meskipun kalau kita lihat saat ini, AM5 masih struggle di angka DDR5 6400 ke 6600. Bagaimana dengan Intel? Intel lebih fantastis lagi dengan Z790-nya. Z790 out of the box itu bisa at least rata-rata dengan memori dengan 4 DIMM, itu 4 DIMM ya, maksudnya itu 4 DIMM slot, bukan 4 modul memori. Dengan 4 DIMM itu sudah punya rating di XMP 7600 rata-rata. Bahkan dengan mudah ada yang bisa mencapai DDR5 8000, tentunya dengan prosesor Intel Core generasi ke-13. Nah, ini juga membuat cost yang naik. Apalagi heatsink, bahan material heatsink, baik itu tembaga, baik itu aluminium, heat pipe, itu semuanya harganya melambung. Jadi dari cost materialnya ditambah desain, ditambah cost produksi, ini yang membuat harga dari motherboard kita ini sekarang melambung tinggi. Oke ya, kembali di AM5, kita lihat beberapa motherboard AMD itu memiliki 2 chip. Otomatis juga double cost-nya. Kalau dia punya 2 chipset ya, maka ya dibayarnya harus juga 2 kali lipat. Ini juga akan menambah cost secara keseluruhan. Lalu apalagi? Pernak-pernik aksesoris. Ada LCD, ada apa lagi ya? Fitur-fitur tombol. Meskipun kadang-kadang kita menganggap itu kan cuma tombol. Tapi kalau itu misalnya cost-nya misalnya 0,25 US dollar untuk satu tombol, dikalikan total produksi mereka untuk motherboard tersebut, itu angkanya besar sekali loh. Bisa jutaan dolar hanya untuk satu tombol yang kelihatan buat kita itu simple. Apalagi yang membuat cost itu naik? Cost research and development. Bagaimana orang-orang yang ada di R&D itu berusaha menciptakan motherboard yang kompatibilitasnya luas, performanya out of the box-nya itu sudah kenceng, jadi auto kenceng lah ya, kita tidak perlu tuning apa-apa, auto kenceng. Dan bagaimana mereka melakukan tuning, baik itu pada memori, baik itu pada area VRM, agar lebih optimum dan efisien dari sisi penghantaran daya. Nah, ini yang sekarang menjadi tantangan. Kita perhatikan bagaimana cepatnya perubahan UEFI BIOS update yang ada di masing-masing motherboard. Kadang-kadang dalam satu bulan itu ada 2-3 BIOS baru yang terupdate. Itu untuk menambahkan performa, menambahkan kompatibilitas yang baik, dan menambahkan stabilitas yang baik dengan komponen-komponen lain yang ada di motherboard itu. Dan kenapa harga itu melambung? Hal yang terakhir adalah masalah efisiensi cost. Oke, apa efisiensi cost-nya? Sebuah pabrik, ya merek-merek motherboard itu kan punya pabrik sendiri. Itu kan ada pekerjanya, ada mesin yang harus selalu bekerja. Sedangkan kita harus jujur mengatakan bahwa permintaan DIY PC atau PC rakitan beberapa tahun terakhir ini cenderung menurun. Tetapi mesin-mesin itu kan harus memproduksi sesuai volumenya. Orang-orang yang bekerja itu harus dibayar gajinya sesuai peruntukannya mereka. Nah, untuk menutupin cost, karena produksinya rendah, maka mau tidak mau pilihannya adalah menaikkan harga jual dari produk atau output dari pabrikan itu. Itu adalah semua hal yang logis yang harus kita terima dari sisi harga motherboard yang terjadi saat ini.
Dengan kecepatan gigahertz all-core yang sudah di atas 5 giga sekarang, tidak ada lagi yang namanya motherboard kacangan menurut kami ya. Semuanya sudah 11-12 dari sisi leveling performa kemampuannya. Kita ngomong di chipset tertinggi ya. Kalau kita ngomong yang lain seperti seri B atau seri H atau seri H ya, itu akan sedikit berbeda konteksnya. Kita ngomong dari sisi Z. Dari sisi yang paling high-end itu, kita sudah bisa katakan 11-12 dari sisi rancang bangun VRM. Tinggal nanti bagaimana masing-masing vendor motherboard itu berusaha menampilkan kelebihan masing-masing dari motherboard yang dia miliki. Dan secara marketing, ini juga butuh biaya. Bagaimana KOL, influencer, media bisa mengekspos produk tersebut. Honestly, itu butuh uang. Dan itu semua akan kembali pada biaya yang dibebankan kepada konsumen. Itu saja yang bisa kami share, unek-unek kami tentang harga motherboard yang banyak dikeluhkan melambung tinggi, kami juga mengeluh. Semoga bisa memberikan perspektif yang baru bagi teman-teman. Sampai bertemu di konten berikutnya.